Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab kedua. Ya, sebelum kita lanjut menonton video ini, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai kita melalaikan sholat. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan anak-anak semuanya, kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 11. Kita akan belajar tentang surat An-Nas dan Al-Asr. Pasti kalian semua sudah hafal dengan kedua surat pendek tersebut. Ya anak-anak, kita mulai yang pertama, surat An-Nas. Surat An-Nas artinya manusia, terdiri dari 6 ayat, termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Makkah. Oke, Ustadz akan membaca terlebih dahulu, kalian mengikutinya dari rumah. Ya, sambil dibuka bukunya agar makhraj tajwid. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, kalian bisa lihat artinya di buku paket halaman 12. Ya. Oke, surat An-Nas termasuk surat pendek, terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka dinamakan dengan surat Makkiyah. Kita akan mempelajari kandungan dari surat An-Nas. Yang pertama, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, mengingat Allah karena Allah lah yang menguasai segalanya. Yang ketiga, selalu ingat bahwa Allah yang merupakan Tuhannya manusia. Ya, ini kita diajarkan untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Kepada Allah kita hanya meminta karena Allah lah penguasa dari semua makhluk. Kemudian kita mengingat bahwa Allah itu Tuhannya manusia. Ya, lanjut, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kejelekan. Tadi ya, minal jinnati wan nas. Ya, baik dari jin ataupun golongan manusia yang merusak atau yang mengajak tidak baik, itu harus kita hindari. Bisikan-bisikan kejahatan itu terjadi di hati manusia. Ya, tadi dijelaskan minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan tersebut bisa berasal dari golongan jin dan manusia. Nah, ketika ada teman yang mengajak yang tidak baik, kita harus sering ingat Allah dan kita nasihati teman kita. Jangan seperti itu. Allah itu Maha tahu loh. Jadi ketika mau berbuat salah, kita harus mengingat, ada Allah yang selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Ya, itu kandungan dari surat An-Nas. Kita masuk yang kedua, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr.
Surat Al-Asr atau artinya masa atau waktu terdiri dari 3 ayat. Ini termasuk surat Makkiyah juga karena diturunkan di kota Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, Ustadz akan baca terlebih dahulu, kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian kita baca surat Al-Asr yang artinya masa atau waktu, terdiri dari 3 ayat. Artinya kalian bisa buka di halaman 12 buku paket kalian. Nah, sekarang kita cari tahu apa kandungan dari surat Al-Asr. Yang pertama, orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman. Ya, orang yang merugi, orang yang tidak beriman. Yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Kalau kikir berarti dia orang yang rugi. Ya, makanya kita tidak boleh kikir atau pelit. Yang ketiga, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran. Kamu lihat temannya salah, kamu diam aja, tidak nasehatin. Kamu termasuk orang yang rugi. Jadi kamu harus senantiasa selalu mengingatkan teman yang berbuat salah, tapi dengan cara yang baik, tidak membuat malu orang tersebut. Ya, seumpama mau nasihatin teman kamu jangan langsung ngomong di depan teman-teman kamu, "Hei, kamu jangan seperti itu salah." Loh, itu bisa membuat malu teman kita. Bagaimana caranya? Kamu hampiri teman kamu, ajak duduk, kemudian kamu bilang baik-baik, "Hei, tadi yang kamu lakukan itu kurang baik, seharusnya seperti ini." Dengan cara seperti itu, kamu secara otomatis tidak membuat dia merasa malu. Sekaligus kamu juga menasehati dia. Ya. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasehati dalam kebajikan atau kebenaran. Jadi gitu ya anak-anak ya. Kita mau masuk mana nih, orang yang rugi atau yang beruntung? Kalau mau beruntung, ingat selalu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan kikir, atau kita harus sering beramal soleh. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebajikan. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Silahkan kalian baca berulang-ulang, kalian buka kitabnya supaya bacaan kalian benar, sesuai makhrajnya dan sesuai tajwidnya. Ya, demikian materi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.